Tuhan yang memberi kami hidup baru. Kami bahagia karena menjadi naga dan saksi cintamu. Roh Tuhan menyertai aku diberkatinya dan diutus mewartakan kabar gembira kepada kaum fakir miskin dan menghibur yang remuk redha. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi semua. Senang rasanya kita berjumpa di sini. Ada ASEA. Karena ini Pastor Paroki Pastor Yakob ada bersama-sama dengan kita, juga disertai dengan para suster yang selalu setia. Sebenarnya tadi kita mulai jam 10, tapi kan suster katanya masih berdandan, jadi kita setia. Pastor Yakob menurut laporan Pastor Yakob. Bersama dengan umat Santo Mikael Rombi yang juga menyambut kita dengan sukacita, ya. Dan terasa lengkap lagi dalam rangka perayaan Pesta Pelindung Umat Wilayah Rohani Santo Antonius dari Padua. Dari tahun yang lalu Ketua Wilayah Rohani sudah melapor katanya kita merayakan Pesta Pelindung di sini. Jadi jauh sekali bagi Ketua Wilayah Rohani dan umat semangat, pastor juga semangat datang. Dan kita juga mengungkapkan syukur bersama umat yang ada di stasi Santo Mikael Rombi ini dengan mempersembahkan perayaan Ekaristi, merayakan Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Salah satu keutamaan mujizat yang dibuat oleh Santo Antonius adalah berbagi rahmat, berbagi rezeki bagi orang-orang yang memohon kepadanya, dan hal itu nanti diwujudkan oleh wilayah rohani Santo Antonius. Jadi digampangkan dengan janji seorang yang memperoleh mujizat dari Santo Antonius berbagi roti. Roti itu boleh berbagai macam wujudnya, dan hal itulah yang diungkapkan oleh wilayah rohani Santo Antonius di Padua pada pagi hari ini juga hari ini. Mudah-mudahan rahmat dari Santo Antonius senantiasa tersalur melalui umat wilayah rohani Santo Antonius yang bersama-sama mempersembahkan kurban dengan umat yang ada di stasi Santo Mikael Rombi. Untuk itu mari kita mempersembahkan persembahan syukur, tapi juga sambil memohon kepada Tuhan melalui Santo Antonius di Padua, tapi juga terlebih dahulu kita memohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Kita terima sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasih
memuji Allah dengan memadai kemuliaan. Doa umat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati langkah kehidupannya bersama orang tuanya di hari-hari yang akan datang. Allah Bapa Maha Kuasa, Santo Antonius, pelindung wilayah kami, Engkau berikan kepada umat-Mu sebagai pengkhotbah ulung dan penolong dalam berbagai keperluan. Semoga dengan bantuannya kami semakin mendalami ajaran Kristiani dan dalam segala kesusahan memperoleh bantuan-Mu.
Kami berdoa pula, semoga perjumpaan ini senantiasa memberikan kami kekuatan iman, saling meneguhkan, saling menghibur, untuk berjalan bersama menggapai hari depan kami dan juga keselamatan yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus menguasai kami. Sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang telah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun seturut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kalian dengan perantaraan kami. Maka dalam nama Kristus, kami meminta kepada kalian, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, agar dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam